4 alasan kenapa Indonesia tidak mencetak uang sendiri untuk membayar hutang. Alasan yang nomor 1, ternyata tidak semua orang tahu. Melihat angka utang Indonesia yang cukup besar, rasanya wajar kalau kamu jadi bertanya-tanya, mengapa ya kok negara tidak mencetak uang sendiri saja untuk bayar utang? Padahal, negara merupakan satu-satunya lembaga dengan kewenangan untuk mencetak uang. Dan kewenangan tersebut dilakukan melalui Bank Sentral, alias Bank Indonesia lewat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia alias Perum Peruri. Kalau mencetak uang merupakan salah satu sumber pembiayaan negara, bukankah artinya negara sebenarnya bisa saja cetak uang dengan jumlah yang sama untuk melunasi utangnya? Ternyata, jawabannya tidaklah segampang itu. Soalnya, negara tidak bisa sembarangan dan asal-asalan mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi utang-utangnya, termasuk utang internasional atau luar negeri. Karena jika negara sembarangan mencetak uang dalam jumlah yang banyak, ternyata ada konsekuensi makroekonomi yang dampaknya sangat signifikan. Bahkan, dampaknya bisa sangat terasa bagi masyarakat dan dapat mempersulit kondisi keuangan secara mikro. Kalau begitu, apa ya konsekuensi yang bisa terjadi jika negara mencetak uang dalam jumlah yang terlalu banyak? Mari kita simak penjelasannya di sini. Nomor 4. Penurunan nilai mata uang. Risiko yang pertama adalah turunnya nilai mata uang, atau dalam hal ini nilai mata uang rupiah. Bagaimana bisa, ketika jumlah uang yang beredar ada banyak tanpa diikuti peningkatan barang di pasar, harga barang akan jadi meningkat. Artinya, harga barang jadi lebih mahal. Dan barang juga jadi lebih sulit diperoleh, alias jadi langka. Hal tersebut membuat nilai uang yang sudah dicetak dalam jumlah banyak malah menurun nilainya. Dalam situasi yang parah, bahkan uang bisa jadi tidak lagi memiliki nilai, alias tak lagi berarti. Nomor 3. Menimbulkan inflasi. Tingginya jumlah uang yang beredar dalam suatu negara merupakan salah satu penyebab utama inflasi. Inflasi sendiri pasti bukan hal yang asing di telingamu karena sering disebut dalam berbagai pemberitaan setiap tahun. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan inflasi ya? Secara garis besar, inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang atau jasa, sehingga mengakibatkan turunnya daya beli uang. Menyambung dari alasan pertama tadi, jumlah uang yang dicetak terlalu banyak akan mengakibatkan kenaikan harga barang atau jasa, bahkan dalam waktu cepat. Ketika harga naik, daya beli uang jadi turun. Sebagai contoh, misalnya kamu biasa membeli sabun dengan harga Rp10.000. Dan karena terjadi inflasi, harga sabun naik menjadi Rp15.000. Artinya, nilai uang Rp10.000 tadi mengalami penurunan nilai. Soalnya, uang Rp10.000 yang sebelumnya bisa digunakan untuk membeli sabun tidak lagi cukup karena harga sabun yang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sembarangan mencetak uang dalam jumlah banyak. Pasalnya, jumlah uang dan barang yang beredar di pasar harus seimbang. Nomor 2. Terus memunculkan utang negara. Apakah benar bahwa mencetak uang untuk membayar utang malah bisa menyelesaikan masalah? Selain dua konsekuensi yang sudah dijelaskan di atas, rupanya langkah tersebut malah bisa terus-terusan menimbulkan utang negara. Kenapa begitu ya? Meskipun negara memiliki otoritas untuk mencetak uang, negara harus mempertimbangkan berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat atau pasar. Karena jika uang yang dicetak tidak ditunjang oleh komoditas, artinya aset pemerintah tidak bertambah. Soalnya, pemerintah tidak memiliki apapun untuk membayar utang tersebut. Dengan begitu, mencetak uang tidak dilakukan segampang hanya untuk membayar utang negara. Jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya dan jumlahnya malah tidak terkendali, utang negara justru semakin bertambah. Efeknya, kenaikan harga barang dan inflasi jadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Nomor 1. Rupiah bukan mata uang internasional. Kalau kamu perhatikan, nilai utang negara manapun pasti selalu dinilai dalam dolar Amerika Serikat, alias dolar AS. Hal yang sama juga berlaku untuk perhitungan utang Indonesia. Hal ini dikarenakan status dolar AS sebagai mata uang yang dipakai secara umum di ranah internasional. Contohnya ekspor dan impor. Artinya kalau Indonesia melakukan impor barang atau komoditas, pembayarannya dilakukan bukan dengan rupiah, tapi dengan menggunakan dolar AS. Karena rupiah bukanlah mata uang internasional, tentu mencetak uang sebanyak-banyaknya sama sekali tidak akan jadi solusi untuk melunasi utang negara.